konsep dasar pada pasar modal syariah, ya. Tujuan kegiatan pasar modal adalah investasi jangka panjang, bukan spekulasi. Ya. Jadi kalau di pasar modal syariah itu lebih ke kita memang pengen membantu perusahaan yang ingin berkembang. Dan itu pun sehingga untuk penjualan saham, ya, jual beli saham itu dilakukan murni untuk melakukan investasi, bukan untuk spekulasi. Ya. Jadi kalau di konvensional itu kan dengan bebasnya, ya, bisa jual beli saham. Ketika sahamnya naik, maka dia menjualnya. Ketika saham turun, maka dia membelinya. Nah, kalau di konsep pasar modal syariah ini adalah murni tolong menolong. Yang kedua adalah tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya dan selain zatnya. Jadi untuk produk dan juga cara menjualnya itu harus halal. Cara mendapatkan dan menggunakannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam transaksi itu tidak boleh ada spekulasi dan manipulasi. Jadi harus jelas. Tidak ada horor atau tidak jelas adanya maisir atau spekulasi atau judi, adanya riswah atau korupsi, maksiat dan kezaliman, najisi atau penawaran palsu, baik al makdum atau penjual barang yang belum dimiliki, ya, insider trading ataupun ihtikar atau penimbunan. Jadi untuk produknya itu halal, untuk cara transaksinya juga halal. Tidak menjolimi dan tidak dizolimi. Contohnya apa? Contohnya adalah jual beli ijon. Ya. Jadi barangnya belum ada, langsung dibeli. Ya. Itu tidak boleh. Atas dasar Rito sama Rito. Ya, jadi sama-sama antara pembeli dan penjual itu sama-sama ikhlas. Dari segi SDM, di antara direksi atau komisaris atau wakil manajer investasi, harus ada yang memahami mengenai prinsip syariah. Ya. Jadi di dalam satu perusahaan itu harus ada yang mengerti tentang prinsip-prinsip syariah Islam. Apa bedanya saham syariah dengan saham konvensional? Nah, hampir sama, yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan bersifat musyarakah atau kemitraan jika ditawarkan secara terbatas, bersifat mudharabah bagi hasil bila ditawarkan kepada publik. Ya. Semua saham mempunyai kualitas sama sehingga tidak dikenal saham preferensi atau golden shares. Jadi ini sama bukti kepemilikan, tetapi ada semacam akad di mana ada dua akad ini, musyarakah dan juga mudharabah. Nah, kalau musyarakah kemitraan itu diberikan kepada beberapa orang. Nah, kalau mudharabah ke banyak orang. Dalam statuta dan prospektus emiten harus menyatakan bahwa sahamnya adalah syariah. Pedomannya, saham dapat diperjualbelikan dalam rangka investasi, bukan spekulasi. Juga mewakili kepemilikan atas aset suatu bisnis. Jadi harus ada semacam underlying-nya. Jadi ketika perusahaan itu menawarkan saham, itu harus ada aset yang dijaminkan. Nah, jadi contohnya ketika perusahaan itu memiliki nilai gedung atau produk dan lain sebagainya, itu contohnya 10 M. Nah, jadi perusahaan itu hanya bisa mengeluarkan 10 M saja. Nah, tidak boleh lebih. Transaksi saham dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Ya. Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain short selling, insider trading, penawaran palsu atau melalui KKN atau riswah. Lingkup dan jenis kegiatan usaha emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya antara lain perjudian, bank berbasis bunga, leasing berbasis bunga,
jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, misalnya asuransi konvensional, itu pun di saham syariah tidak boleh. Lingkup dan jenis kegiatan usaha: memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang-barang seperti barang atau jasa yang haram zatnya. Jadi ini yang tidak boleh, barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya, atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Masuk dalam daftar efek syariah. Jadi kalau di dalam flowchart seperti ini, kriteria kegiatan usaha tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, jadi keseluruhan dari hal-hal ini ya, yang disebutkan di awal tadi itu adalah usaha yang tidak boleh. Yang selain ini itu boleh. Ya. Ketika perusahaan itu tidak memiliki unsur seperti ini, maka dinyatakan memenuhi syarat. Maka kita pun juga harus melihat kriteria rasio keuangannya. Ya. Rasio total hutang ribawi atau berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Kontribusi pendapatan non halal dibandingkan dengan pendapatan tidak lebih dari 10%. Nah, ketika itu memenuhi, maka didaftarkan ke efek syariah. Jadi dalam saham syariah, untuk keuangan total uang berbasis bunga dibandingkan dengan uang yang berbasis ekuitas tidak lebih dari 82%. Total pendapatan dari bunga dan pendapatan tidak hal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha total tidak lebih dari 10%. Perkembangan jumlah saham mulai dari 2007 sampai 2012 itu adalah dua kali lipatnya, ya, sampai ke 2023 ini juga lumayan berkembang. Ini untuk saham syariah. Yang kedua adalah suku atau obligasi syariah. Nah, jadi lebih dikenal dengan suku, itu adalah obligasi syariah. Ya. Jadi suku itu adalah surat berharga jangka panjang. Ya. Jadi ketika satu perusahaan ingin membuat bangunan atau melakukan ekspansi atau membangun gedung baru, nah itu pun mereka bisa menjual suku, ya, di mana itu selalu adalah jangka panjang, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, berdasarkan prinsip syariah, memberikan hak kepada pemegangnya atas bagi hasil atau margin atau fee, bukan bunga atau capital gain. Pembayaran kembali dana suku pada saat jatuh tempo. Ya. Jadi perbedaan di dalam hutang konvensional dengan sukuk itu adalah dari hasil. Nah, kalau obligasi itu kan ditentukan berapa persen di awal. Ya. Jadi kadang ada yang menentukan akan memberikan sekian rupiah setiap bulannya. Nah, itu pun juga ada. Tapi kalau di sukuk itu adalah berdasarkan hasil. Ya. Jadi keuntungannya seperti apa, maka dibagi berdasarkan suku bunganya. Bukti kepemilikan bersama atas suatu aset berwujud tertentu atau nilai manfaat atas aset yang sudah ada maupun yang akan ada atau jasa atau aset proyek tertentu atau kegiatan investasi. Sehingga bukan surat utang, harus ada underlying aset. Jadi kalau di sukuk itu biasanya lebih ke pembangunan yang berwujud, ya, bukan untuk melakukan ekspansi pengembangan usaha. Ya, jadi lebih ke hal yang berwujud. Jenis yang telah diperdagangkan adalah suku mudharabah, pengelolaan modal, dan juga suku ijarah. Jadi mudharabah itu adalah perjanjian di mana pihak yang menyediakan dana, ya, atau sohib almal, ya, berjanji kepada pengelola usaha atau mudharib untuk menyerahkan modal dan pengelolaan, ya, pada mudharib. Jadi eh, pemodal itu berjanji kepada pemilik modal untuk menyerahkan modalnya. Ya, sedangkan pengelola berjanji mengelola modal tersebut. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi ada kerjasama. Sehingga apa? Ketika ada keuntungan, maka si pengelola itu akan memberikan bagiannya kepada pemberi modal.
Apa bedanya mudharabah dengan ijarah? Sedangkan ijarah adalah perjanjian di mana pihak yang memiliki barang atau jasa, ya, pemberi sewa atau pemberi jasa, berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah atau ujroh tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi objek ijarah. Nah, kalau di ijarah itu biasanya adalah kerjasama. Jadi contohnya adalah ketika ada satu perusahaan, satu toko contohnya. Nah, jadi ada satu perusahaan itu yang ingin membuka cabang, ya, dan ternyata ada pemilik ruko nih. Nah, pemilik ruko ini eh, dari pihak perusahaan itu tidak membayar sewa kepada pemilik ruko, tetapi pemilik ruko melakukan perjanjian. Ya, melakukan perjanjian nanti bagi hasil di semacam ujrohnya seperti apa, untuk hadiahnya atau upahnya seperti apa. Itu nanti sesuai dengan perjanjian. Perkembangan sukuk dibandingkan dengan nilai emisi total obligasi dan sukuk, nilai emisi sukuk masih kecil, yaitu adalah 205 triliun untuk total nilai dibandingkan 7,7 triliun pada bulan November 2010. Ya, dari segi jumlah emisi juga masih kecil dibandingkan dengan obligasi, yaitu 46 atau 0,10% sukuk pada kurs 2010. Sedangkan emisi obligasi mencapai 460 emisi pada periode yang sama. Jadi perkembangannya cukup pesat, ya, mulai 2002 sampai 2013 itu perkembangannya begitu pesat. Ya. Jadi kalau di dalam grafik itu seperti ini teman-teman, perkembangan penerbitan sukuk, ya, obligasi syariah dan juga sukuk obligasi syariah yang masih beredar outstanding. Sedangkan reksadana syariah, reksadana yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah disebutkan dalam anggaran dasar, akad pelaksanaan bagi keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu dari anggota direksi dan komisaris atau wakil manajer investasi mengerti tentang prinsip syariah. Diinvestasikan untuk produk syariah, bank kustodian wajib menolak instruksi manajer investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ya. Dibandingkan reksadana konvensional dengan reksadana syariah itu adalah ke proses investasinya. Jadi lebih ke, kalau reksadana syariah itu lebih ke usaha-usaha yang halal. Ya. Perkembangan reksadana syariah pun juga bagus. Mulai 2003 sampai 2010 itu luar biasa tinggi. Kalau dibandingkan, ya, sukuk, obligasi, dan juga saham, ya, prinsip dasarnya itu adalah kepemilikan bersama atas aset. Ya, surat utang, kepemilikan saham perusahaan. Di sini untuk prinsip dasarnya. Untuk klaimnya, eh, pada aset, emiten adalah peminjam, kepemilikan terhadap perusahaan. Penggunaan dana untuk sukuk tidak boleh bertentangan dengan syariah. Kalau obligasi dapat digunakan untuk apa saja, saham pun juga sama. Ya. Untuk jenis penghasilan itu adalah imbalan bagi hasil dan juga margin. Kalau obligasi, bunga atau kupon atau capital gain, saham adalah dividen dan capital. Tujuannya kalau di sukuk itu tidak hanya tentang return, ya, tapi sociality responsibility investment. Nah, jadi kalau di syariah itu lebih ke bagaimana menolong sesama. Kalau obligasi dan saham itu lebih ke return yang tinggi. Jadi kelebihan dan kekurangan sukuk. Kelebihan sukuk itu adalah struktur yang sesuai syariah. Ya. Jadi sukuk merupakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ya. Sehingga menarik bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai syariahnya. Untuk diversifikasi portofolio, sukuk memberikan diversifikasi kepada investor dalam portofolio mereka
karena dapat berasal dari berbagai sektor seperti infrastruktur, keuangan, atau industri lainnya. Pendapatan tetap sebagian besar sukuk menghasilkan pendapatan tetap bagi pemegangnya dalam bentuk pembayaran bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kekurangan sukuk, keterbatasan likuiditas, pasar sekunder untuk sukuk mungkin masih kurang liquid dibandingkan dengan pasar obligasi konvensional yang dapat membuat sulit untuk menjual sukuk sebelum jatuh tempo. Jadi ketika sukuk itu memang peminatnya masih sedikit meskipun ini mulai berkembang. Keterbatasan inovasi struktur, ya, struktur suku terkadang kurang fleksibel karena harus mematuhi prinsip syariah tertentu sehingga dapat mengurangi inovasi dalam perancangan instrumen keuangan. Ketergantungan pada aset real, beberapa jenis suku terkait dengan aset real seperti properti atau infrastruktur. Hal ini dapat menghadirkan resiko terkait aset yang mendasarinya. Ya. Jadi kalau sukuk itu memang lebih menitik beratkan ke saling membantu. Ya, untuk pengembalian itu memang masih sedikit kecil. Jadi ketika kita milih di antara suku, obligasi, atau saham, tergantung pada tujuan investasinya, ya, toleransi risiko, dan kebutuhan finansial individu. Diversifikasi portofolio dengan berbagai instrumen investasi dan dapat membantu mengurangi risiko secara keseluruhan. Ini contoh dari reksadana syariah dan juga reksadana konvensional. Ya. Kalau reksadana syariah itu sesuai prinsip syariah, sedangkan konvensional tanpa memperhatikan prinsip syariah. Yang penting untung. Di bidang investasi hanya pada efek syariah, ya, sedangkan konvensional pada seluruh efek. Mekanisme pembersihan harta, ada mekanisme pembersihan harta non halal, tidak menggunakan konsep pembersihan harta. Tenaga pengelola yang mengerti prinsip syariah memiliki dewan pengawas syariah. Kalau konvensional tidak perlu mengerti prinsip syariah, ya, ataupun tidak perlu memiliki dewan pengawas syariah. Yang penting untung. Tantangan yang harus dihadapi ketika adanya harmonisasi antara kaidah fikih berdasarkan fatwa DSN dengan ketentuan hukum nasional, faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah teknis, ekonomis, serta kepercayaan publik. Konsep pasar modal syariah belum mampu menawarkan penghasilan yang pasti. Jadi kalau investornya itu memang ingin mendapatkan keuntungan, itu ya memang belum cocok untuk di pasar modal syariah. Tingkat pengetahuan dan pemahaman yang belum baik, kelengkapan peraturan pelaksanaan, efektivitas pengawasan oleh Badan Pengawas atau OJK, compliance dan perubahan dari syariah menjadi konvensional, minat modal muslim masih sangat rendah. Untuk variabel agama dan perkembangan pasar modal syariah, di Islamic Finance Outlook 2010 menunjukkan bahwa 63,9% dari emisi suku dunia berasal dari Asia, atau 48%-nya dari emisi suku dunia berasal dari Malaysia. Indonesia dengan penduduk muslim jauh lebih besar hanya menerbitkan sebesar 7%. Perubahan produk secara de facto dari syariah menjadi konvensional ataupun sebaliknya. Tantangan yang lain adalah persoalan supply dan demand produk yang terbatas. Nah, jadi minat dan ketersediaan eh, saham di saham syariah itu pun juga terbatas. Dan juga adanya regulasi yang belum lengkap, terbatasnya tenaga ahli di bidang pasar modal syariah, ya, terbatasnya produk, akad sukuk juga masih terbatas pada dua akad, yaitu mudharabah dan ijarah. Sehingga ciri khas atau keunggulan ekonomi syariah yaitu bagi hasil belum banyak digunakan. Sedangkan di luar negeri, selain dua akad tersebut juga digunakan pula efek lain, misal musyarakah ataupun pembiayaan. Edukasi dan promosi masih sangat kurang. Yang terakhir adalah iklim investasi dan good governance. Good governance. Nah, jadi kalau di syariah itu kan kalau di luar negeri itu sudah ada pembiayaan. Nah, misalnya satu perusahaan ingin membeli sebuah kendaraan, ya, truk ataupun membeli tanah ataupun membeli bangunan. Nah, dari pemodal itu pun bisa memberikan modal. Untuk cara pembayarannya itu bisa dicicil dan memberikan semacam ijarah kepada pemberi modal. Ya, jadi hanya akadnya yang
Ubah.